Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya kita masih lama ya, pertandingan berikutnya masih tanggal 20 Januari. Jadi ya masih sampai sekitar akhir bulan lah ya, baru kita ada pertandingan lagi gitu. Dan oke ya, ini saya mau ngomong tentang transfer. Sebenarnya saya nggak begitu suka ngomong tentang transfer. Kenapa? Karena isinya gosip doang gitulah ya. Ya bukan gosip doang, cuman sekitar 95% kita berita transfer itu lebih banyak tentang gosip. Jadi belum sesuatu yang belum terkonfirmasi, hanya dari sumber-sumber yang ya kalau mau dibilang nggak jelas juga gitu kan. Karena rata-rata menurut saya berita-berita tentang transfer itu hanya dari sisi agennya pemain mencoba untuk mengiklankan pemain mereka gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya nggak terlalu banyak berita yang benar gitu ya tentang bursa transfer gitu. 95% tuh isinya lebih banyak gosip gitu. Nah, bagaimana dengan Arsenal? Ya Arsenal kalau saya yang sudah kita pasti ya, saya ngelihat dari berita yang sudah pasti kan ini kita memang belum ada pembelian ya. Jadi untuk pembelian baru kita belum ada, untuk yang dijual juga belum ada gitu ya. Kabarnya sih waktu itu kayaknya yang akan dijual siapa ya? Si ini kan siapa, Thomas Partey gitu ya, tapi ya kita juga belum tahu, ini belum ada yang secara resmi terjual gitu. Lalu kita juga lihat untuk kita memanggil striker muda kita ya, yang dipinjamkan ini ke Victoria Coin. Jadi ini namanya adalah siapa ini namanya? Nikolai Muller ya. Langsung dipanggil, dia striker dan saat ini sudah kembali ke Arsenal dan berlatih bersama tim akademi ya saat ini gitu. Ya sepertinya tidak langsung dimasukkan ke tim inti, tapi dipersiapkan di tim akademi terlebih dahulu gitu ya. Lalu ya ini yang juga katanya sudah resmi adalah kita memasukkan mana ini kok memasukkan memasukkan penawaran kepada Getafe ya untuk membeli Borja Mayoral. Ini striker Spanyol juga. Ini Arsenal memasukkan penawaran senilai 22 juta pound sterling yang sudah ditolak oleh Getafe ya, karena Getafe ini ingin nih harganya itu di kisaran 39 juta pound sterling gitu. Ya, ini jadi ya berita-berita yang menurut saya sudah resmi. Kenapa? Karena sudah ada penolakan juga. Jadi bukan hanya kita melakukan penawaran, tapi juga sudah ada penolakan dari Getafe. Jadi sudah ada balasannya lah gitu. Nah, kenapa sih kita kok ke Borja Mayoral? Karena kita nggak, secara keuangan ini tidak memungkinkan untuk membeli Ivan Toney ya untuk jendela musim dingin ini. Ya Ivan Toney ini harganya udah digadang-gadang ini kan ada di 100 juta pound sterling gitu. Jadi kalau kita mengikuti FFP ini udah nggak kebeli lah. Walaupun misalkan dari keluarga Kroenke kasih duit, kita nggak bisa pakai duit itu untuk beli Ivan Toney. Kenapa? Karena
uh, hitungan FFP-nya nggak masuk gitu. Jadi hitungan FFP-nya nggak masuk kalau kita beli Ivan Toney. Tergantung sih sebenarnya untuk penjualan, cuman nggak mudah juga kan kita menjual pemain-pemain. Mungkin saat ini yang bisa terjual dengan mudah itu kan Eddie Nketiah ya, karena sudah katanya dikejar-kejar Crystal Palace. Crystal Palace sudah mau banget gitu untuk beli Eddie Nketiah. Katanya kalau Arsenal memutuskan untuk memasukkan Nketiah ke daftar jual, ini Crystal Palace akan secara serius mau mengejar pembelian Eddie Nketiah gitu. Yang berikutnya juga untuk Thomas Partey ya, katanya dari Juve juga tertarik. Lalu siapa lagi? Ya paling sebenarnya sih ya Emil Smith Rowe juga mungkin bisa terjual dengan mudah ya, Emil Smith Rowe. Dan kalau Smith Rowe ini hitungannya juga keuntungan, sebenarnya Nketiah juga akan termasuk sebagai keuntungan murni ya, karena pemain akademi juga kan dia gitu. Jadi ya itulah yang bisa dipakai untuk menambah FFP kita. Tapi sekali lagi yang harus dikejar ini sekarang menurut saya banyak sih ya gitu kan. Untuk midfield kita juga butuh, terutama tadi kan pelapisnya Declan Rice. Kita nggak punya pelapisnya Declan Rice. Kenapa? Karena defensive midfield kita secara efektif saat ini hanya tinggal Declan Rice dan Jorginho. Partey masih nggak tahu nih fitnya kapan gitu kan. Lalu El Neni juga ya udah mau pensiun. El Neni juga katanya udah mau kejual ke Turki, nggak tahu tuh kabarnya gimana. Katanya menjadi penjualan pertama, tapi sampai saat ini juga masih belum terdengar untuk resminya penjualannya ke Turki. Ya itulah makanya saya nggak begitu suka untuk ngomong tentang bursa transfer, karena isinya masih gosip yang katanya udah fix, katanya udah selesai, tapi ternyata sampai sekarang ya tadi kan kayak El Neni sampai sekarang masih belum fix juga gitu. Jadi dan kalau dari saya ya, berita yang paling terpercaya itu antara dari Atletik itu David Ornstein atau dari Fabrizio Romano, dan dari mereka juga belum ada pergerakan yang untuk Arsenal ya gitu. Jadi ya Arsenal pergerakannya masih belum kelihatan ini di bursa transfer Januari. Kalau menurut saya kita memang harus ada tambahan amunisi ya untuk di Januari ini. Dan yang terpenting ini bagi saya adalah di midfield. Dan kalau striker sebenarnya menurut saya para striker kita hanya lagi mengalami penurunan performa ya, tapi memang perlu digenjot ini performanya striker kita ini gitu kan. Apakah perlu ditambah memang pemain baru atau pemain yang sekarang ini harus digenjot gitu kan. Arteta juga sudah bilang untuk membeli striker baru jendela transfer musim dingin ini sepertinya tidak memungkinkan gitu, tidak realistis. Kenapa? Karena para striker yang kualitasnya bisa membantu Arsenal saat ini harganya tidak memadai lah untuk Arsenal supaya tetap bisa compliance dengan FFP gitu. Ya itu sih kalau dari saya, kita untuk ya transfer sampai hari ini ya, untuk gosip-gosip transfer sampai hari ini. Jadi belum ada yang menarik gitu ya. Saya juga mau bikin video ini juga bingung juga sebenarnya mau dibikin apa tentang transfer ini, karena belum ada yang benar-benar konkret dan belum ada yang benar-benar kejadian gitulah intinya. Ya paling tadi sih secara yang paling konkret adalah kita sudah memanggil Nikolai Moller itu kan dari Jerman, dari loan-nya.
paling itu untuk tambahan striker kita saat ini gitu. Ya itu aja sih dari saya untuk update transfer Arsenal. Belum ada yang benar-benar greget ya. Jadi ya saya minta maaf juga kalau misalkan nggak terlalu exciting beritanya, tapi ya memang inilah apa adanya gitu kan. Saya nggak mau terlalu menghebohkan untuk berita-berita yang masih gosip-gosip nggak jelas lah ya. Mau beli Mbappe lah, Osimhen itu udah pastilah kayak Mbappe atau Osimhen itu nggak bakal ke Arsenal. Kenapa? Harganya satu. Kalau dalam kasus Mbappe sebenarnya bukan harga tapi gaji gitu kan. Ya itu menurut saya amat sangat tidak memungkinkan lah seperti itu. Ya itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe ya teman-teman. Saya mau ngejar sampai 500 subscriber. Sampai jumpa lah di video kita berikutnya. See you.